Sebagian di antara kita semua pasti pernah ngerasa kayak gue gak layak diterima, gak layak mendapatkan ini, gak layak untuk diakui, atau bahkan gak layak untuk dicintai. Jadi kadang perasaan kayak gitu tuh sangat mengganggu ya teman-teman. Kayak jadi rem saat kita ngelakuin sesuatu. Karena dikit-dikit ngerasa gak pantas, ngerasa gak layak. Akhirnya setiap mau ngelakuin satu perubahan ke arah yang lebih baik, itu malah kerem gitu, malah gak jadi. Gara-gara kecemasan itu sendiri. Dampaknya adalah kalau kayak gitu terus menerus, kita malah jadi gak maju-maju nantinya. Apalagi kalau pandangan orang-orang ke kita tuh kayak yang ngeremehin gitu. Seolah-olah kita tuh gak bisa apa-apa. Nah kalau udah kayak gitu, biasanya kita jadi minder, jadi insecure, jadi ngerasa gak berharga, terus cuma bisa berandai-andai. Kayak jadi dia tuh enak ya, ngelakuin apapun gak jadi bahan omongan orang, ngelakuin apapun selalu diterima. Kayaknya semua hal yang dia lakuin tuh layak aja gitu. Padahal teman-teman, terkadang hanya orang tidak terduga lah yang bisa melakukan hal di luar dugaan. Itu adalah salah satu kutipan dari film The Imitation Game. Dan yang mengucapkan itu adalah tokoh yang bernama Christopher. Nah, berangkat dari kutipan itu, aku meyakini satu hal bahwa kita sebagai orang-orang yang tidak terduga, kita bisa melakukan hal-hal yang di luar dugaan. Nah, kita tinggal manfaatin itu untuk melakukan hal yang baik, bukan malah ngelakuin hal tak terduga dalam keburukan. Tapi ada satu hal yang mau aku tekankan di sini, yaitu jangan pernah melakukan sesuatu, apapun itu, hanya untuk mendapatkan pengakuan dari orang lain. Jangan pernah melakukan satu hal hanya untuk pembuktian bahwa kita tuh bisa. Kenapa aku bilang jangan? Karena nanti jadinya kesadir sendiri. Setiap mau ngelakuin sesuatu, niatnya jadi pengen dapat pujian, pengen dapat pengakuan, pengen diterima. Kalau udah ada rasa kayak gitu, jatuhnya kita gak akan bisa bersyukur. Misalnya gini deh, contoh yang sederhana. Saat SMA, kita culun, bukan termasuk siswa yang pintar. Tapi ternyata diam-diam kita berusaha keras supaya diterima di perguruan tinggi negeri ternama di Indonesia. Kalau niat kita itu ternyata hanya untuk mendapat pujian, pengakuan, itu gak akan pernah selesai. Nanti saat udah diterima di perguruan tinggi negeri, akan selalu ada hal lain yang ingin kita buktikan. Misalnya ada teman kita yang pertukaran pelajar ke luar negeri, terus kita pun pengen bisa kayak gitu juga. Sebenarnya sih terlihat gak masalah, karena itu kan berarti mendorong kita untuk selalu melakukan hal yang lebih gitu kan ya. Tapi niatnya itulah yang salah, ingin dapat pujian, pengakuan, sehingga kalau misalnya kita gagal, kita bisa stres, bahkan mungkin depresi. Karena di situ kita udah masuk ke fase haus akan pujian. Akhirnya demi bisa mendapatkan itu semua, bisa aja kita jadi berbuat curang, atau bisa aja kita jadi tersiksa melakukannya. Hati jadi gak bahagia, dan jadi tertekan tiap waktunya. Karena biar gimana pun, semua manusia itu punya batas teman-teman. Sedangkan kalau kita ngikutin haus akan pujian itu gak akan ada batasnya. Akan selalu ada tuntutan untuk melakukan hal yang lebih lagi. Yang mana kalau kita gagal, kita takut jadi kembali tidak layak. Lain halnya dengan kita ngelakuin sesuatu dengan niat ingin memperbaiki diri. Kita cukup ngelakuin pembuktian ke diri sendiri. Biarin dulu sana orang ngomong apa, kita gak punya banyak waktu buat ngejelasin satu persatu ke mereka semua. Yang penting niat kita adalah gue mau berubah jadi orang yang lebih baik dengan cara ngelakuin langkah-langkah kecil yang lebih baik. Lebih baik di sini adalah lebih baik dari diri kita yang sebelumnya, bukan lebih baik dari orang lain. Tapi aku juga sangat paham bahwa memang kodrat manusia untuk ingin diakui, ingin diterima, ingin dipuji. It's okay, tapi cukup jadikan itu sebagai bonus. Hal yang terpenting tetap lurusin niat untuk menjadi diri yang lebih baik dari sebelumnya. Mudah-mudahan kita gak akan lelah memperbaiki diri, dan masalah pujian, pengakuan, anggap itu bonus. Teman-teman, ada satu kajian dari Habib Novel Al-Aidrus. Beliau mengatakan bahwa dalam tasawuf, setiap hamba Allah itu ada rahasia yang Allah titipkan dalam dirinya. Nah, modalnya itu husnuzan pada diri sendiri dan husnuzan pada orang lain. Jangan merasa pesimis, karena seburuk-buruknya dirimu, dalam dirimu ada kekuatan yang luar biasa. Kita tinggal gali itu dan kamu akan jadi istimewa.
Dan terakhir dari aku, jangan gunain keistimewaan itu untuk mendapat pengakuan dari orang lain, tapi gunain itu untuk menjadikan diri kita manusia yang lebih baik. Karena kamu itu udah istimewa, kamu berharga, dan kamu itu layak tanpa perlu pengakuan dari siapapun. Teman-teman, semoga episode kali ini bisa menyemangati kamu dan aku sendiri tentunya, yang terkadang selalu ngerasa gak layak. Mudah-mudahan bisa membawa kebaikan, buang buruknya, ambil baiknya. Aku mohon maaf kalau misalnya ada kesalahan dan masih banyak kekurangan. Terima kasih buat yang udah dengerin. Sampai jumpa lagi di pertemuan tanpa temu berikutnya.